Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam ruang virtual Zoom meeting ini dalam kegiatan webinar digital marketing dengan tema UMKM maju dengan teknologi digital. Hadirin yang berbahagia, berikut susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, sambutan-sambutan. Keempat, penyampaian materi. Kelima, sesi tanya-jawab. Dan yang keenam, penutup. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar hingga akhir nanti. Amin, Amin. amin, ya Rabbal alamin. Acara yang selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Saudara Angga. Waktu dan tempat saya persilahkan. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Saudara Angga yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah bagi kita semua. Allahumma amin. Acara yang selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama kepada Ibu Yunda Maimanah Rahmat Dewi STP MSc. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, suara saya bisa didengar, Mbak? Bisa, Bu. Bisa, Oke. Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya pada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara
webinar ya, webinar kaitannya dengan pengembangan UMKM di sekitar kita atau di sini dilaksanakan oleh teman-teman KKN di Dusun Tawang, Penyuroto, Nanggulan. Sebelumnya kami sampaikan pada Pak Juwahir, yang terhormat Pak Juwahir, Pak Dukuh dari Tawang, kemudian Pak Thomas ini ya, Pak Wahyu Triatmojo selaku pembicara dalam kegiatan webinar pada pagi hari ini, kemudian Ketua Karang Taruna atau yang mewakili serta anggotanya, kemudian ada Ketua PKK dari Dusun Tawang atau yang mewakili, serta peserta-peserta lainnya dan teman-teman mahasiswa yang sudah semangat mempersiapkan kegiatan pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada pembicara yang sudah meluangkan waktu sehingga kegiatan webinar pada pagi hari ini, pagi siang hari ini bisa terlaksana dengan lancar. Amin. Terlebih pada kondisi pandemi seperti ini, arus digitalisasi itu sudah mulai masuk secara cepat, tidak hanya di aspek pendidikan, tapi di aspek ekonomi. Nah, di sini peran serta digitalisasi dalam pengembangan UMKM, khususnya yang ada di Dusun Tawang, itu perlu segera ditindaklanjuti supaya nanti UMKM di Tawang secara umum maupun secara luas masyarakat secara umum kayak gitu bisa terangkat gitu. Dalam artian walaupun kondisi pandemi kita masih bisa tetap menghasilkan melalui kegiatan digitalisasi marketing itu tadi. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wahyu Triatmojo. Semoga apa yang disampaikan Pak Wahyu Triatmojo bisa memberikan manfaat, memberikan tambahan wawasan, pengalaman, dan keterampilan kepada kita semua kaitannya dengan teknologi digital di bidang pemasaran. Kemudian kami juga sampaikan kepada Pak Juwahir, Pak Dukuh, kemudian kelompok masyarakat yang ada di Dusun Tawang, dan peserta pada umumnya. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang disampaikan bisa dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Dan kepada panitia dari mahasiswa KKN, semoga kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, bisa memberikan banyak manfaat, dan juga memberikan apa istilahnya tindak lanjut gitu kan, memberikan tindak lanjut. Jadi tidak hanya sekedar berakhir di kegiatan pelatihan atau webinar, harapannya bisa ikut serta mendampingi dari beberapa kelompok UMKM untuk apa istilahnya praktek langsung kayak gitu dalam digital marketing. Kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan pada pagi hari ini. Semoga bisa berjalan lancar hingga akhir acara. Dan insya Allah saya coba untuk bisa ikut bergabung walaupun mungkin nanti tidak sampai akhir ya. Mohon maaf kalau misalnya nanti pada saat bergabung ini saya belum bisa mengikuti sampai akhir, tapi saya tetap apa istilahnya memantau. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang juga Mas Wahyu sudah bergabung di ruang virtual. Acara selanjutnya sambutan oleh Ketua Divisi 20A1 kepada Saudara Agung Dwi Nugroho. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Mbak. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Mas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bu Yunda Maimanah Rahmadewi STP MSc selaku DPL kami. Yang terhormat Bapak Juwahir selaku Dukuh di Dusun Tawang Nanggulan Kulon Progo.
Yang kami hormati Mas Wahyu Triatmojo selaku pemateri atau sebagai konsultan UMKM, dan yang kami banggakan peserta webinar Masyarakat Dusun Tawang dan mahasiswa UAD. Alhamdulillahirabbil alamin. Robi sroli sodri wa yassirli amri walul mudada min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahnya taufik, hidayah, dan inayahnya pada kita semua. Yang berbahagia ini kita dapat dari selaku pihak pelaksana webinar KKN Reguler 81 Universitas Ahmad Dahlan kelompok 20A1. Serta sholawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yaitu Islam. Bapak, Ibu, dan peserta webinar, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Agung Dwi Nugroho, selaku Ketua KKN Reguler 81 Universitas Ahmad Dahlan kelompok 20A1 yang berada di Dusun Tawang. Bapak, Ibu, alhamdulillah suatu peserta kegiatan atau satu persatu kegiatan telah terlaksana dengan baik. Walaupun sekarang ini kita masih berada pada ujian yaitu wabah corona, tentunya dengan kebiasaan baru dan tetap menjaga protokol kesehatan. Namun, kita juga harus selalu bersyukur kepada Allah agar senantiasa dipermudah dalam melaksanakan suatu kegiatan serta melewati ujian pada saat ini. Al-mu'minun qayyu khairun wa abhabu ilaihi minal mu'minin do'if. Yang artinya mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, dan semoga selalu diberikan kesehatan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Dan tibalah di salah satu kegiatan ini mengenai webinar digital marketing yang bertema UMKM maju dengan teknologi digital. Kami berharap program kerja yang kami buat dapat bermanfaat bagi masyarakat Dusun Tawang serta semua peserta webinar ini. Dan tentunya suatu pembelajaran bagi kami. Terima kasih kepada seluruh peserta dan pemateri yang serta selaku anggota yang bertugas dalam kegiatan ini. Kami amat menyadari, sebaik apapun program kerja kami pasti memiliki suatu kekurangan. Oleh karenanya, perlunya pembelajaran lagi, terutama bagi diri saya sendiri dan kelompok kami untuk kedepannya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk menyingkat waktu, marilah kita menuju acara yang selanjutnya. Demikian, itulah sambutan dari saya selaku ketua. Apabila terdapat kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Sebesar-besarnya, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Agung yang telah menyampaikan sambutannya. Nah, ini adalah acara yang kita tunggu-tunggu ya teman-teman semua, karena di sini sepertinya banyak karang tarunanya ya. Jadi semangatnya teman-teman yang ada di room Zoom ini, acara yang inti adalah acara webinar yang akan disampaikan oleh Mas Wahyu Triatmojo. Sebelumnya, perkenankanlah saya untuk membacakan CV beliau. Kelihatan ya teman-teman? Ya Mbak, terlihat Mbak. Pemateri pada kali ini akan diisi oleh Mas Wahyu Triatmojo. Beliau lahir di Purworejo tanggal 20 Januari 1989. Alamat tinggalnya ada di Pirak Mertosutan RT 4 RW 27 Sidoluhur Godean Sleman Yogyakarta. Selanjutnya riwayat pendidikan beliau bisa terlihat di sini ya teman-teman. Jadi beliau ini juga selama kuliah memiliki banyak pengalaman organisasi, diantaranya di Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, selanjutnya di Koperasi Pemuda Indonesia, lalu di Himpunan Koperasi Mahasiswa Yogyakarta, lalu ada di Badan Komunikasi Pemuda Koperasi,
selanjutnya ada di Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia. Mungkin sambil bisa dibaca dari slide ya teman-teman. Di sini juga ada riwayat pekerjaan dan bisnis. Nah, jadi Mas Wahyu ini dari dulu emang sudah menyukai bidang ini ya. Yang pertama ada Wahyu di SLR Fotografi sebagai owner dari tahun 2012 sampai sekarang. Selanjutnya di Plut KUMKM DIY sebagai konsultan UMKM DIY dari tahun 2014 sampai sekarang. Juga ada Elkis sebagai fasilitator pendamping tahun 2015, lalu menjadi penasehat koperasi mahasiswa UNY 2016 hingga 2018, penasehat koperasi mahasiswa Universitas Muhammadiyah tahun 2016 sampai 2017. Selanjutnya di Kikop Training Center sebagai founder dan CEO tahun 2020. Selanjutnya, pendamping Direktorat Pengembangan Pita Lebar Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2020. Selain riwayat pekerjaan dan bisnis, beliau juga memiliki pengalaman training dan seminar. Banyak banget ya, ini nanti bisa dibaca atau di screenshot ya teman-teman, nanti biar kita materinya lebih banyak lagi. Dan jangan lupa ini ada kontak person atau sosial medianya juga bisa diikuti, di follow. Lalu di sini yang terbaru ada YouTube, di sini teman-teman UMKM bisa mengkepoin YouTube-nya Mas Wahyu, di sini banyak sekali informasi-informasi. Begitu ya Mas Wahyu? Siap. Siap. Ya, ini udah jadi. Mas Wahyu, untuk materinya yang mau share screen siapa ya? Boleh dari Mbak Rina? Oh iya, udah dikirim Mas? Sudah kayak kirim. Coba dicek, masuk nggak? Belum masuk Mas. Di WA? Oke, saya coba screen ya. Ya. Nah, udah masuk Mas sekarang Mas. Baru di-download. Oh ya. Jadi dari Mas Wahyu aja ya. Boleh. Oh ya. Oke. Tidak lama-lama mungkin kita mulai sekarang Mas acaranya ya. Waktu dan penyampaian materi nanti langsung sesi tanya jawabnya. Waktu dan tempat saya persilahkan Mas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan salam sehat untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, wabil khusus Ibu Yunda Maimanah ya, dari dosen pendamping KKN Universitas Ahmad Dahlan ya. Kemudian Bapak Juwahir selaku Pak Duko ya. Salam hormat Pak. Kemudian dari teman-teman di sini ada Mas Agung, Mbak Rina, dan seluruh tim yang bertugas, dan seluruh peserta hadirin semuanya. Mungkin ada Pak RT, ada Pak RW juga mungkin yang hadir. Salam hormat kami. Bismillah, mudah-mudahan melalui pertemuan ini, walaupun kita via online, ini menjadi amal silaturahim kita semuanya dan menjadi amal tholabul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Ya,
Bapak Ibu dan seluruh peserta semuanya, apakah screen yang saya tampilkan sudah terlihat dengan jelas di layar Bapak Ibu semuanya? Terlihat, Mas. Oke. Ya, jadi tema yang diangkat oleh teman-teman panitia adalah UMKM maju dengan teknologi digital. Nah, ini menurut saya adalah suatu tema yang menarik dan ini ya memang didasarkan dari banyaknya permasalahan khususnya bagi para pelaku UMKM. Bahkan Bapak Gubernur ya dan Ibu Gubernur juga, Ibu ya Gusti Kanjeng Ratu Hemas itu juga pokoknya semuanya. Jadi para pejabat, anggota dewan juga menyampaikan, lalu kemudian dari Bapak Bupati baik dari Sleman, dari Wali Kota Jogja, kemudian semuanya termasuk dari Bapak Bupati Kulon Progo gitu ya. Mereka mendorong untuk UMKM itu bisa bangkit di masa pandemi. Dan salah satu tips mudahnya dan salah satu penekanan yang beliau sampaikan adalah kaitannya dengan pemanfaatan teknologi digital khususnya untuk mengembangkan pemasaran produk-produk UMKM. Nah, tadi sudah sekilas disampaikan bahwa nama saya Wahyu, lengkapnya Wahyu Triatmojo, akrab dipanggil Kak Wahyu. Jadi saya panggilannya Kak Wahyu dan saya saat ini ya itu ditugaskan. Jadi sebenarnya saya ini dari Kementerian Koperasi Jakarta yang ditugaskan di DIY. Dan tugas saya adalah membantu UMKM untuk silahkan yang mau curhat, konsultasi usaha dan sebagainya. Walaupun spesialisasi saya ada di retail dan di SDM. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu di sini ada yang mau mendirikan toko minimarket, dari mulai mau ngerancang, ngerekrut karyawan sampai dengan manajemennya dan sebagainya itu nanti bisa kontak-kontakan. Nah, selebihnya memang saya juga menjadi penasihat di beberapa koperasi dan nanti kalau dari teman-teman khususnya dari Karang Taruna atau dari bapak-bapak ada koperasi yang ingin didampingi boleh monggo nanti bisa kontak-kontak. Kita lanjut terlebih dahulu Bapak Ibu bahwa ini fakta ya. Fakta kalau kita itu jualan antara online dan offline. Yang pertama dari sisi waktu. Jika kamu membangun sebuah bisnis, baik itu online ataupun offline, ya kamu itu adalah big boss-nya. Jadi Bapak Ibu ini adalah big boss-nya atau bos besarnya. Keduanya tidak mengikat dan bersifat fleksibel dari waktu. Jadi Anda akan lebih leluasa. Nah, dalam hal ini saya bilang ini seri. Jadi offline atau online seri gitu ya. Tergantung nanti Anda sudut pandangnya bagaimana. Yang kedua, soal modal biaya. Jadi saya seringkali menyampaikan apa sih kelebihannya online sama offline? Nah, ini salah satunya. Menurut saya, bisnis online itu lebih unggul dibandingkan dengan offline ya. Kalau dari sisi biaya dan modal. Kenapa? Kalau Bapak Ibu itu nyewa ruko dengan yang agak bagus sedikit, taruhlah yang harganya 20 juta per tahun, maka setidaknya Anda setiap tahun mengeluarkan budget 20 juta. Ya, belum lagi nanti perawatannya, belum lagi nanti kebersihannya, ya, belum lagi nanti soal keamanannya dan sebagainya. Anggap saja sampai semuanya itu operasional fixed cost-nya sampai 50 juta per tahun. Nah, maka kalau saya bilang dengan dengan online ini Anda kecenderungan akan lebih hemat dibandingkan dengan dibandingkan dengan offline tadi. Oke. Oke, Mbak Rina, mohon maaf ini ada notifikasi di tempat saya sepertinya untuk jaringan internet akan tidak stabil. Mohon untuk nanti dari Mbak Rina yang bisa menampilkan slide-nya, saya akan berganti menggunakan handphone. Oh iya Mas, baik. Boleh? Saya share screen-nya. Oke, siap.
Oke, sambil dilanjutkan. Jadi yang selanjutnya adalah soal keahlian, ya, di mana di halaman selanjutnya ini disampaikan bahwa apapun yang Bapak Ibu lakukan dalam bisnis digital, ya, khususnya online dan offline, ya, itu sama-sama menuntut Bapak Ibu untuk terus membangun bisnis itu tidak hanya sekedar menjalankan usaha saja, tetapi usaha yang harus bertumbuh. Nah, usaha yang harus bertumbuh ini yang seperti apa? Ya, salah satunya adalah Anda harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Sehingga apapun yang Anda lakukan dalam bisnis Anda, inovasi itu sebaiknya menjadi yang utama. Karena kompetitor Anda juga pastinya mereka selalu mengupayakan untuk bisa menjadi lebih baik, dan terus lebih baik. Gitu ya. Saya anggap sisi keahlian sharing. Nah, selanjutnya di sini ada tempat dan dari sisi pemasaran, ya ini yang menarik. Saya saya berikan penegasan bahwa kalau misalkan Bapak Ibu di sini, ya, kalau Bapak Ibu di sini itu ingin mengembangkan usahanya secara online, ya maka itu akan lebih memudahkan Bapak Ibu dalam mengembangkan pasar. Dan secara biaya tadi juga disampaikan di awal itu lebih hemat. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu next halaman berikutnya. Ya. Ini Bapak Ibu, jumlah tenaga karyawan dan dari sisi konsumen atau pelanggan. Kalau saya ini hitung-hitungan aja ya. Ibu, Bapak di sini para peserta usahanya apa saja. Lalu kemudian cek jumlah karyawannya berapa. Kalau taruhlah dengan anggapan bahwa satu orang karyawan itu gaji UMR itu 2 juta saja, gitu ya. Maka kalau Anda itu punya 10 karyawan, itu setidaknya berarti 2 juta kali 10, itu udah 20 juta itu untuk karyawan. Tapi kalau Anda itu dengan online, ya, dengan online, karyawan nanti bisa ditekan Bapak Ibu. Anda tidak harus melakukan rekrutmen karyawan yang khusus standby jaga toko dengan jumlah yang banyak, apalagi per shift gitu ya, sehingga nominalnya akan banyak. Tapi Anda cukup memiliki admin yang bisa standby dan itu tidak begitu banyak, tidak seperti halnya toko offline. Ya, itu. Dan selain itu juga dari sisi konsumen dan pelanggan, database-nya akan lebih mudah juga Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi dengan online dan ada juga dalam tanda kutip ya perlu Anda lihat sebagai ya ada kurang ada lebih dari online itu seperti apa. Oke, next selanjutnya. Nah, di sini kita terakhir membahas tentang keuntungan dan resiko. Keuntungan dari bisnis online ya cukup banyak ya, dan jangkauannya juga akan jauh lebih luas gitu ya. Dan serta tadi juga sudah disampaikan dari sisi tempat juga lebih nyaman. Jadi tidak harus mengusahakan tempat yang begitu strategis, tapi lebih kepada jaringan online Anda yang harus bagus kayak gitu. Maka dari itu Bapak Ibu saya bilang ya, resiko untuk usaha online dibandingkan resiko dengan offline gitu ya, dibandingkan dengan semuanya, resiko usaha akan sama, tetapi secara keseluruhan saya akan menyampaikan bahwa bisnis online itu lebih unggul, lebih banyak hal yang bisa kita lakukan dan pastinya dari sisi biaya itu lebih hemat. Ya, kembali lagi ini pengamatan secara umum. Selanjutnya ya pribadi masing-masing. Kenapa? Karena ada kecenderungan orang itu yang suka online, tapi ada juga yang sukanya memang offline. Jadi ini beda-beda. Ya, kalau mau untungnya lebih banyak,
Ya, saat ini kecenderungan ke online. Oke ya. Next, saya akan melanjutkan. Secara umum Bapak Ibu, itu ada 3 jenis e-commerce di Indonesia. E-commerce itu seperti apa sih? E-commerce itu begini, Bu. Ada namanya itu toko online. Toko online itu kita ibarat kata itu punya toko, kita kelola sendiri, lalu kemudian kita jualan itu sendiri. Kayak gitu ya. Nah, dan itu kecenderungan itu bisnis to bisnis. Itu yang pertama. Oke, next, halaman berikutnya yaitu pasar online. Nah, sedikit berbeda dengan toko. Kalau pasar itu kecenderungan di satu tempat itu yang jualan lebih banyak orang. Ya. Maka di sini pasar online itu kecenderungan orang itu akan langsung ketemu dengan konsumen. Jadi bisnis langsung ke customer kayak gitulah. Kira-kira kayak gitu. Dan kecenderungan memang yang dijual adalah barang yang langsung nanti bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Di sini saya mencontohkan ada Bukalapak, ada Tokopedia, ada Shopee dan lain sebagainya. Yaitu gambaran secara umum ya teman-teman. Oke, next yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah sosial media teman-teman. Di mana sosial media ini berbeda dengan toko online ataupun pasar online. Sosial media ini walaupun bisa jualan ya di sana, tetapi lebih kepada orang itu lebih mudah untuk berinteraksi dan kita bisa membangun kepercayaan lebih dari profil yang kita unggah. Mana yang paling cocok untuk Bapak Ibu? Apakah toko online, pasar online, ataupun media sosial, ya? Yang cocok mana? Nah, ini jawabannya ya terserah pribadi masing-masing. Silahkan Anda tentukan berdasarkan karakteristik dari usahanya masing-masing. Tapi kalau saya boleh ngasih saran, milikilah minimal 2 di antara 3 ini. Ya, miliki 2 di antara 3, sehingga jangkauan pasar Anda akan jauh lebih luas. Itu, next. Lanjut. Nah, saya ada beberapa tips yang mungkin bisa Anda pakai ya supaya nanti kalau Anda itu jualan secara online, setidaknya itu menarik pembeli ya dan membuat calon konsumen itu jadi konsumen dan membuat konsumen itu jadi pelanggan. Ya, dalam dunia e-commerce ya memang kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, maka ada hal-hal yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama yaitu pastikan membuat nama usaha, nama pemilik, alamat, nomor handphone itu sama pada setiap akun. Kan tadi saya bilang ada media sosial, ada toko online, ada pasar online, ya. Kalau bisa nih kasih namanya sama. Ada Facebook, ada Instagram. Kalau bisa namanya sama, jangan beda-beda. Ya. Yang kedua, foto produk menarik, ya. Lalu kemudian uraikan deskripsi produk, ya, lengkap dan jelas. Cantumkan harga dan ini yang kelima, fast response. Fast response ini teman-teman, Anda tidak harus 7 kali 24 jam harus online, enggak. Anda cukup ini sampaikan bahwa Anda itu online itu jam berapa sampai jam berapa sehingga ketika orang itu tidak sedang online gitu ya Anda nanti akan lebih mudah untuk merespon mereka. Kenapa? Karena ketika di luar jam kerja Anda ya Anda bisa mengirimkan notifikasi untuk auto balasan bahwa mohon maaf toko sedang offline. Akan buka lagi besok mulai dari jam berapa sampai dengan jam berapa. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Ini untuk tipsnya. Ya pastikan namanya informasi itu lebih mudah untuk diserap oleh konsumen sehingga apapun yang diterima oleh konsumen itu rasanya nyaman. Makanya fast response itu adalah bagian dari cara berkomunikasi yang baik.
Dan cara berkomunikasi yang baik juga harus ditunjang dari bahasa yang disampaikan juga dengan cara-cara yang baik dan meyakinkan. Ini nanti kalau dibedah 1 sampai 6 ini ada tipsnya sendiri-sendiri semua lagi. Tapi setidaknya secara umum saya gambarkan seperti ini. Nanti kalau misalkan ada yang mau tanya, boleh nanti kita sambung. Oke, next. Lanjut dulu materinya. Ini Bapak Ibu, buat Anda yang sudah mulai jualan online, ya lanjut. Tapi kalau ada yang belum, lalu kemudian ingin jualan online, setidaknya ada 4 kriteria produk yang tepat dijual secara online. Yang pertama, itu banyak peminatnya. Ya, namanya barang kalau tidak banyak peminatnya ya kecenderungan sulit. Nah ini gimana Mas Wahyu untuk yang dimaksud yang banyak peminat itu yang seperti apa? Nah, saya bilang begini Bu, Pak, usahakan bahwa kalau Anda sedang memulai dalam mengelola bisnis ya untuk online, kalau Anda itu belum punya produk, Anda bisa menggunakan produk-produk konsumtif yang memang dikonsumsi sehari-hari. Maka kemungkinan lakunya itu akan jauh lebih besar dibandingkan dengan barang-barang kebutuhan sekunder, tersier, apalagi yang itu kebutuhannya belum tentu 2-3 bulan sekali gitu loh. Ya. Nah, ini sekedar tips saja, walaupun dalam realitanya ya nanti Anda akan mempelajari lebih lanjut kalau Anda sudah memulai. Yang kedua adalah unik dan tidak mudah ditemukan ya, dalam artian di sini produk-produk ini ya itu mungkin tidak bisa ditemukan secara offline dengan mudah. Nah, makanya kemarin itu seringkali ada teman-teman dari Dinas Perdagangan, impor itu ngeluhnya kenapa? Ngeluhnya begini Bu, Pak, Jogja ini mahasiswanya itu pada mulai suka berdagang, jualan, wirausaha, bagus. Hanya saja yang yang diperjualbelikan itu produk-produk Cina. Itu yang antara ada senangnya tapi juga ada kurang senangnya. Senangnya karena banyak sekali mahasiswa terutama di Yogyakarta ya yang mereka sudah mulai berwirausaha, artinya mereka sudah mulai belajar membangun ekonomi pribadi dan tidak menggantungkan diri minta duit sama orang tua terus kayak gitu ya. Mungkin ada di antara para peserta mungkin anak muda di sini yang masih minta uang bulanan sama orang tua, ada ya? Oh, pasti nggak ada ya, pasti nggak ada. Semua pasti sudah mulai ini berwirausaha. Atau setidaknya mulai hari ini ke depan nanti udah nggak minta lagi sama orang tua ya. Udah nggak minta duit lagi sama orang tua ya. Terutama ini mungkin ya. Oke, yang ketiga adalah persaingan yang rendah. Pastikan ya jangan yang sampai banting-bantingan harga, terutama buat Anda pemula, bisa boncos nanti modal Anda habis malah repot. Yang keempat adalah mudah untuk dikirimkan. Nah, ini yang menurut saya juga salah satu tips kriteria produk yang tepat, karena pengiriman ini menjadi salah satu kunci juga. Jangan sampai Anda ngirimin barang tapi tingkat resiko kerusakannya tinggi selama perjalanan, itu nggak bagus juga. Terutama buat pemula loh ya, terutama buat pemula. Oke, next, lanjut. Untuk memulai, ya ini nih yang requestnya dari panitia ini. Kak Wahyu, gimana kalau ada peserta yang belum mulai tapi pingin memulai? Ya ini caranya. Saya kasih 7 langkah sederhana. Yang pertama, pengetahuan dasar tentang e-commerce. Ya, seperti pelatihan kayak gini nih penting. Makanya kalau menurut saya ini kita perlu menyampaikan terima kasih teman-teman KKN Universitas Ahmad Dahlan ya karena telah menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga apa yang dikerjakan oleh teman-teman KKN ini menjadi barokah dunia akhirat ya. Karena ini bagus untuk pengetahuan dasar khususnya bagi teman-teman pelaku usaha ataupun calon wirausahawan yang memang belum paham tentang dunia e-commerce. Nah, nanti Anda juga bisa tanya-tanya. Jadi bismillah, ini mulia banget lah teman-teman, keren.
Jos panitianya ini. Dan temanya juga bagus ya, karena tepat sekali sesuai dengan kondisi saat ini. Yang kedua, tentukan produk yang akan Anda jual. Ya, untuk produk yang akan dijual ya terserah Anda. Yang penting Anda sendiri sukalah ya untuk dengan produk yang seperti itu. Kira-kira begitulah. Atau yang penting itu bisa laku gitu. Ya. Atau Anda sudah paling tidak menguasai sedikitlah tentang karakteristik dari produk itu supaya Anda bisa menjelaskan lebih detail tentang produk itu seperti apa. Oke, lanjut tips ketiga, langkah mudahnya adalah milikilah perangkat Android atau handphone Android ya. Ya, kalau minimal saran saya RAM-nya 3 GB lah ya. Syukur-syukur yang 4 GB, jadi biar Anda ketika beronline itu berselancarnya lebih nyaman. Nah, barulah yang keempat selanjutnya adalah buatlah akun toko online. Toko online mau di Tokopedia, mau di terserah ya, baik toko online, pasar online, media sosial, Anda bikinlah sesukanya. Dan saran saya yaitu tadi yang di sebelumnya, baik toko online, pasar online, sosial media namanya sama. Nomor handphonenya sama. Supaya itu tidak menjadi kerancuan dari konsumen Anda. Oke ya. Yang kelima adalah foto produk. Nah, ini menarik nih. Makanya saya merekomendasikan setelah acara ini selesai, boleh kapan-kapan dilanjutkan ya, atau mungkin nanti dari teman-teman KKN membuat acara tatap muka ya, walaupun pesertanya sedikit nggak apa-apa, belajar tentang foto produk. Sederhana saja ya. Ya, tapi itu tergantung apakah teman-teman mau apa enggak. Nah, yang keenam ini yang penting, ini yang susah ini, yaitu deskripsi produk. Foto produk mungkin masih bisa kita minta tolong orang lain untuk suruh ini. Tapi biasanya deskripsi produk ini yang agak sulit. Kenapa? Karena orang itu malas nulis. Ini yang jadi masalah. Padahal kalau teman-teman tahu, salah satu tips supaya produk itu mudah ditemukan secara online adalah karena deskripsi produknya yang jelas, menarik, dan mengandung kata kunci. Sehingga ketika nanti Anda itu jualan, Anda bisa membubuhkan untuk search engine optimization-nya sehingga produk Anda lebih mudah dicari di Google. Itu menurut saya. Ya, tapi ya semua harus dipelajari ya. Jadi pelan-pelan lah. Yang penting Anda sudah mulai tahu tentang e-commerce dan mulai tahu apa saja yang harus disiapkan. Terakhir yang ketujuh adalah siapkan rekening bank. Rekening bank ini ada tipsnya teman-teman. Pengalaman saya secara pribadi kalau Anda itu jualan online, milikilah rekening bank yang nyaman untuk Anda itu berselancar via online. Fitur-fiturnya lengkap gitu ya. Saya sedikit promosi Bank BPD DIY boleh nggak ya? Karena saya kan warga DIY nih ceritanya ya. Boleh, Mas, ya. boleh. Saya sering kali ketika ketemu dengan teman-teman bos-bosnya Bank BPD DIY, tak bilang ini kita itu berkembang bersama katanya. Tapi kalau fasilitasnya fasilitasnya dari Bank BPD ini tidak mendukung dunia perbankan untuk jualan online, ini nggak bagus. Nah, alhamdulillah nih di tahun ini teman-teman nanti cek kalau Anda itu belum pakai BPD mobile banking, silahkan Anda pakai. Karena sekarang sudah ada fitur QRIS-nya, jadi itu lebih mudah. Ya, anggap saja ini karena kita juga warga DIY, jadi harus bangga lah sama produk DIY ya. Boleh sebut karena BRI, BNI, Mandiri, BCA gitu ya. Mereka semua sudah dengan teknologi yang luar biasa gitu loh ya. Maka saya dan teman-teman di sini mendukung supaya Bank BPD DIY juga ayo segera, karena ini bank kebanggaan warga DIY kayak gitu. Jadi inilah. Dan memang ada tips dan triknya juga ya. Tips dan trik untuk rekening bank ini juga, carilah bank yang kalau bisa customer service-nya nyaman, atau kalau enggak, kalau Anda mau store tunai, ada ATM store tunainya, sehingga ketika Anda itu nanti dapat penjualan ya, baik online ataupun offline, itu Anda lebih mudah untuk menyimpan bank. Serta sekaligus kalau ATM-nya dekat ya,
kalau ATM-nya dekat, itu akan lebih memudahkan Anda dalam bertransaksi. Kira-kira begitulah teman-teman. Walaupun saya lebih cenderung ajak Anda untuk menginstal aplikasi mobile banking. Ya, kalau Anda mau belajar aplikasi mobile banking, ya emang agak sulit sih. Tapi untuk yang belum pernah, tapi saya yakin kalau Anda mau belajar itu akan mudah karena memang fiturnya banyak banget di sana. Yang penting Suaranya hilang, Mas. Mungkin terkendala sinyal. sekarang udah dengar jelas atau belum? Sudah, Mas, sudah. Oke, siap. Oke, sampai di sini langsung ke sesi tanya jawab atau mau dilanjut? Mungkin bisa dilanjut dulu aja, Mas. Nanti biar sekalian aja. Oke, tak lanjut sedikit lagi tentang optimalisasinya ya teman-teman. Next, halaman berikutnya, yaitu bagaimana kita mengoptimalisasi smartphone kita untuk meningkatkan kapasitas usaha. Next. Jadi, ini teman-teman. Mau tidak mau, suka tidak suka, saat ini media sosial itu luar biasa penggunaannya. Ya. Dan menurut saya, ya, marketing online itu saat ini sangat terbantu banget oleh adanya sosial media, baik itu Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn gitu ya, dan sebagainya. Artinya di sini sosial media itu kalau menurut saya itu menjadi sebuah hal yang wajib dimiliki ya. Kalau bisa dibilang mungkin sunnah muakkad ya, kalau istilahnya itu ya. Kalau nanti wajib takut kalau nggak dilakukan dosa gitu ya. Jadi ya sunnah muakkad aja lah. Karena memang manfaatnya banyak banget. Maka dari itu milikilah sosial media. Setidaknya ya Facebook, Instagram, WhatsApp bisnis, penanda lokasi Google Map ya. Google My Business itu sebenarnya sesuatu yang kalau bisa dimiliki lah gitu. Oke, next selanjutnya pilih aplikasi yang tepat untuk mendukung bisnis Anda. Artinya kalau Anda itu bisnisnya misalkan di kuliner, lalu kemudian Anda itu ingin meng-hire atau mendatangkan massa banyak, ya paling enggak menurut saya Instagram itu perlu banget untuk Anda miliki. Walaupun nanti juga didukung dengan Facebook, tapi kalau Anda main di kuliner, punya kafe kayak gitu ya, ya setidaknya saran saya mainlah untuk di Instagram yang lebih banyak kayak gitu. Karena lagi-lagi apa media sosialnya, maka karakter marketnya atau karakter segmen marketnya itu juga akan berbeda. Untuk Anda yang misalkan mohon maaf produknya itu kalangan menengah ke bawah ya, itu kecenderungan Facebook yang cocok. Facebook itu cocok. Ya. Tapi kalau menengah apalagi menengah ke atas itu Instagram yang lebih bagus. Ya, ini pengamatan. Kenapa? Karena segmen marketnya berbeda kayak gitu ya. Segmen market orang yang memiliki akun Facebook dengan akun Instagram itu karakternya berbeda. Kecenderungan orang yang punya Instagram dengan kecenderungan orang yang mainnya di Facebook itu berbeda kayak gitu ya. Walaupun ada kesamaan, tapi ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Salah satunya ya kalangannya. Jadi ini terkait behavior ya, terkait dengan personalitinya masing-masing. Kalau saya melihatnya ya tergantung produk Anda apa, maka cocoknya pakai media sosial mana. Ya, apalagi kalau Anda itu mohon maaf pakainya LinkedIn misalkan, apalagi pakai Twitter kayak gitu, itu udah kalangannya udah beda lagi. Oke ya, next lanjut. Saat ini aplikasi Android yang ada di Google Play memang sangat banyak ragamnya, ya. Bahkan saya sendiri punya beberapa aplikasi ya di Play Store gitu ya. Dan memang ini yang menarik. Kami punya komunitas ya, komunitas ini di Technopreneur gitu ya. Intinya adalah kami memiliki
semacam grup WA ya, yang isinya itu adalah membahas tentang aplikasi. Jadi kita itu sekarang lagi demen bikin aplikasi, teman-teman. Ya, bikin aplikasi. Dan itu uangnya banyak banget, teman-teman. Banyak banget. Sehari itu dapat bisa 1 juta, 2 juta, 5 juta, itu biasa, teman-teman. Itu sehari. Kalau pas lagi dapat sponsor yang bagus. Tapi kalau pas lagi dapat sponsornya yang kurang bagus, ya kadang-kadang nggak nyampe 1 juta sehari. Tapi itu lumayan lah kalau Anda nanti mau main di dunia itu. Walaupun kalau Anda mau belajar tentang coding ya, dunia coding, ya mungkin Anda perlu kuliah 144 SKS atau 6 semester 7 semester di salah satu kampus di Jogja yang punya jurusan IT. Kalau di UAD ada nggak ya jurusan IT ya? Yang kuliahnya bikin program kayak gitu ya, ada kayak gitu. Masuknya nanti ke informatika, Mas. Nah, itulah ke informatika. Monggo lah, itu teman-teman informatika. Jadi ya lagi-lagi ini terkait dengan peluang market ya, peluang pasar ya. Nah, kalau saya secara pribadi, kalau Anda belum sampai sana, setidaknya mulailah selektif dalam memilih aplikasi ya. Tidak harus semua aplikasi diinstal, tidak harus semua media sosial diinstal, tapi pilih yang itu mendukung kegiatan bisnis Anda. Ya paling enggak ya WhatsApp, Facebook, Instagram, udah paling enggak 3 itulah kalau menurut saya. Tapi yang lainnya tergantung dengan karakter bisnis Anda dan siapa customer market Anda ya. Penting ya, garis bawahi bahwa tergantung siapa customer segmen Anda. Oke, next, lanjut. Oke, next. Ini khusus untuk Instagram ya. Saya kenapa Instagram saya tambahkan, karena kecenderungan Instagram itu cukup populer dan menurut saya enaknya kalau di Instagram itu nanti kita bisa pakai yang Instagram yang gratis, yang tidak perlu bayar. Kita undang orang untuk memfollow kita gitu ya. Bisa pakai cara organik juga gitu ya. Tapi di satu sisi kalau Anda punya budget yang cukup lebih, Anda itu bisa ngiklan. Dan ngiklannya di Instagram itu kecenderungan lebih mudah settingannya. Ya, dan targetnya juga lebih banyak kayak gitu. Lebih luas dan kita bisa men-setting ini. Ya, bolehlah misalnya lain waktu bikin kegiatan khusus membahas tentang Instagram ya, bolehlah. Atau mungkin pasti adalah di Kulon Progo atau mungkin di daerah sana yang sudah punya Instagram bagus, nanti bisa diundang juga untuk mendampingi teman-teman khususnya Karang Taruna, anak-anak muda yang mau belajar tentang Instagram. Ya. Apalagi kalau nanti ngomong soal ada hashtag, ada konten, ada caption dan lain sebagainya. Wah, ini udah keren banget. Tapi secara umum saya coba bahas kilas saja. Lanjut. Oke. Nah, ini ya. Di Instagram kecenderungan aktivitasnya itu 3, yaitu follow, unfollow, like, dan direct message. Lagi-lagi sosial media di sini ini menarik karena ini menjadi media untuk berkomunikasi dan kita bisa membangun kepercayaan dengan konsumen kita itu melalui media sosial. Menariknya di situ. Dan sekali lagi ya, ini adalah gambaran secara umum. Kalau nanti mau detail, kita nanti boleh bahas secara khususnya. Oke, next. Lanjut. Ya, follow unfollow terus. Nah, ini. Khusus kalau bermain di media sosial, itu buatlah akun yang menarik ya. Profilnya menarik. Terutama akun itu gini, misalnya Anda itu misalkan usahanya roti bakar. Itu kan, maka ketika membuat akun profil itu masukkanlah kata kunci roti bakar ya, namanya misalkan roti bakar Bandung Mas Andre misalkan kayak gitu.
itu kecenderungan akan lebih mudah dicari ya dan lebih mudah ditemukan karena katanya itu bagian profil itu sudah mengandung kata kunci ya. Dan ini yang menarik karena ketika Anda itu memiliki kata kunci maka kecenderungan Anda ditemukan orang lain itu lebih luas. Dan kalau Anda nanti lebih mudah dijumpai oleh netizen, kemungkinan produk Anda itu dikenal masyarakat itu lebih luas dan lebih banyak orang yang akan berkemungkinan mengunjungi profil Anda dan untuk bisa melihat apa yang Anda jual. Maka pastikan bahwa akun profil Anda yang menarik gitu ya. Yang kedua, maksimalkan jumlah followers ya. Yang ketiga adalah jangan promosi berlebihan. Nah, ini penting juga nih. Promosi aja ya pokoknya sih berlebihan ini sebenarnya nggak bagus lah gitu ya. Yang keempat, fokus pada kualitas konten. Sekali lagi ini soal caption, hashtag dan lain sebagainya ditata dengan baik ya. Kemudian Instagram Story juga bisa dipakai, hashtag juga bisa dipakai, dan yang ketujuh adalah jaga konsistensi. Oke, ini hal-hal yang sederhana dan Anda juga bisa menambahkan 5 tips Instagram marketing yang bisa cukup bagus ya. Next. Ini dia. Ya. 1, buat akun Instagram sesuai kata kunci. 2, maksimalkan hashtag. 3, upload foto dan video yang menarik. 4, bangun komunikasi dan kedekatan dengan konsumen. Dan yang kelima, itu hubungkan akun media sosial Anda dengan akun media sosial yang lain. Nah, kenapa ini perlu saya tambahkan? Karena sederhananya begini. Kita itu kalau misalkan mau jualan suatu produk, ya di Instagram terutama, itu kadang-kadang gini, kita itu cuman posting. Yang sering terjadi sama UKM binaan, jadi gini, kami di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini ada kurang lebih 280.000 UMKM se-DIY. Dari mereka yang masuk ke dalam bisnis kreatif atau masuk ekonomi kreatif itu jumlahnya ada sekitar 17.000. Ya. Dari 17.000 itu ternyata yang dia fokus menggunakan istilahnya itu media sosial itu hanya sekitar setengahnya. Setengahnya lagi kecenderungan mereka menggunakan offline atau mereka mengandalkan offline. Dan Anda bisa nebak setelah mereka mengandalkan offline kemudian ada pandemi, ya mereka akan sangat terdampak dari pandemi itu. Maka saran saya bagi khususnya Anda yang belum ke online, milikilah ya media sosial. Dan kalau Anda sudah memiliki media sosial, pilihlah media sosial yang menurut Anda itu Anda bisa konsen di sana dan bisa fokus dalam membangunnya. Dan kalau Anda memilih Instagram sebagai salah satu media sosial yang perlu Anda miliki, maka setidaknya lakukanlah nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini supaya Anda ini kecenderungan akan lebih laku produknya dan lebih menimbulkan ketertarikan oleh para netizen. Ingat ya, ketika Anda ingin mengoptimalkan bisnis online, maka Anda pun juga harus melakukan hal-hal yang lebih dan tidak sekedar biasanya. Istilah katanya orang mung asal upload foto, tapi pastikan foto dan upload yang Anda yang Anda unggah itu benar-benar bisa menarik ya, menarik khususnya bagi para masyarakat di sana. Oke Mbak Rina, mungkin sekedar gambaran awal atau materi awal ini yang saya sampaikan. Saya lebih mengajak untuk teman-teman menyampaikan sesuatu, mungkin ngasih feedback ke saya atau mungkin yang lainnya, silahkan monggo. Saya ngikut dari teman-teman panitia. Matur nuwun. Oh iya, terima kasih Mas. Oke, nah teman-teman itu tadi pengantar ya untuk gimana toh untuk memajukan UMKM dengan teknologi digital. Nah, mungkin teman-teman bisa bertanya
atau ada pertanyaan bisa disampaikan ya. Bisa raise hand ataupun ditulis di room chat. Gitu ya Mas Wahyu? Boleh, boleh. Monggo silakan teman-teman, barangkali ada yang ingin menyampaikan sesuatu kaitannya dengan dunia digital ya, teknologi informasi. Karena ya caranya teman-teman menggunakan ini. Mungkin Mas sambil menunggu, saya mau bertanya nih Mas. Ini, jadi di tempat KKN itu kan warganya tuh kebanyakan itu misal dia kalau usahanya reseller gitu Mas, terus dia menggunakan media sosial gitu, kira-kira bisa nggak ya Mas? Misalnya dia resellernya nyebut merek ya Mas, misalnya James Honey kayak gitu tuh boleh nggak sih? Oh, boleh aja, nggak apa-apa. Justru malah ketika Anda itu jadi reseller, Anda itu kan punya kekuatan mendapatkan bahan posting dari produk yang Anda jual, dari ownernya. Setahu saya loh ya, karena banyak yang di sini juga melakukan hal serupa. Contoh misalkan Anda menjadi reseller produk A. Nah, dari dari perusahaan produk A ini, perusahaan ini sudah menyiapkan sekian banyak konten. Nah, Anda tinggal minta saja, lalu nanti Anda tinggal posting, ya. Enaknya di situ. Hanya sekali lagi ketika di nama akun, pastikan bahwa nama akun jangan sama plek sama nama perusahaan A. Kenapa? Karena Anda itu reseller, jadi sebaiknya Anda menambahkan lokasi Anda. Contoh misalkan perusahaan A di Yogyakarta atau perusahaan A di Kabupaten Kulon Progo misalkan gitu, atau di kecamatan mana, monggo. Sehingga brand produknya muncul, kata kunci wilayahnya juga nanti akan muncul. Enaknya di situ. Oke. Gitu. Bisa untuk ya, mungkin ini Mas, ini juga ada Karang Taruna juga mungkin bisa ya Mas, ya kan banyak yang masih sekolah, masih kuliah gitu, bisa ya jadi reseller kayak gitu. Bisa. Ini monggo. ada pertanyaan dari bisnis itu bisa dengan banyak cara kok, tidak harus dengan reseller juga. Saya dulu waktu SMA itu jualan bakso. Kang Marina sama saya lomba kalau lomba makan bakso mungkin saya yang menang ya. Tapi kalau lomba bikin bakso, saya sama Mbak Rina gitu ya. Mungkin teman-teman para peserta bisa menilai siapa yang menang. Gitu kan? Gitu. Nek kon gawe lo ya. Tapi saya jualan bakso, Mas. Bakso itu tidak dengan bikin sendiri, enggak. Ya. Saya pulaan dulu sama yang pengusaha bakso yang enak, yang harganya bisa dinego kayak gitu. Ya, jadi lumayan, sehari 150 porsi kan lumayan itu, ya. Iya. Sama gitu ya, sampai dimarahin sama bapak. Le, kowe iki arep kuliah ora ya? Nek arep kuliah leren re bisnis, bisnis. Oke, silakan teman-teman, bila mana ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini Mas, ada pertanyaan dari room chat. Ini sepertinya dari Karang Taruna ya Mas, Mbak Nagita. Ini mau bertanya, untuk memulai dari nol ketika berada di tempat yang sarana prasarananya kurang, bagaimana ya? Dan bagaimana cara menghilangkan overthinking dalam memulai usaha marketing digital karena kadang muncul rasa takut dan apakah perlu ikut dalam pelatihan-pelatihan kayak gitu, Mas? Oke. Saran saya sederhana adalah tempel nih Mbak Rina aja, ya. Tempel Mbak Rina ini sebenarnya itu pinter tuh ya, cuman kadang-kadang tuh sok malu kalau ngasih tahu itu. Ya, jadi kapan-kapan minta sama Mbak Rina diajakin ke kantor Dinas Koperasi Provinsi DIY,
main ke sini gitu ya. Kapan mungkin tiap hari Selasa kita ada kelas bisnis Selasa pagi, monggo gitu ya, ikut. Jangan lupa cek info-info kegiatan kita juga boleh. Kepoin di YouTube saya Sobat UMKM juga boleh, atau kepoin di Instagram resmi dinas kita di diskop.ukm DIY, monggo silahkan. Pokoknya intinya gini, karena Anda itu baru mau mulai, itu ya, maka Anda perlu memahami bahwa namanya orang memulai itu kan nggak selamanya itu langsung bagus ya. Kalau misalkan kok mulai kok terus apik, anggap saja itu bonus, ya. Maka mulailah dari langkah hal-hal yang sederhana. Tadi Mbak Rina menyampaikan ada reseller. Reseller itu bagus untuk memulai berwirausaha daripada Anda bikin sendiri. Saya juga mulai kayak gitu kok. Setelah saya jualan bakso, saya itu rental modem, teman-teman. Modem itu loh yang buat koneksi internet itu loh, yang ditancapkan di handphone, di laptop, ya. Itu modemnya nggak beli sendiri itu. Modemnya itu punya teman itu tak pinjam gitu ya. Tak pinjam, tak isiin pulsa, terus tak rentalin gitu ya. Kebetulan temanku itu wong sugih, anaknya orang kaya, jadi modemnya tak pinjam itu nggak masalah katanya. Nah, saran saya tips bagi Anda yang baru memulai bisnis adalah dekatilah orang-orang yang bisa mendukung Anda dalam berwirausaha. Kalau Anda berpandangan bahwa kami Dinas Koperasi atau saya pribadi itu bisa gitu ya, ya kesini, mainlah kesini. Ya. Saya juga pingin lah kapan-kapan main ke sana. Katanya kalau di Kulon Progo itu sedang panen durian kan ya. Nah, nanti disuguhi durian kan lumayan main sana. Intinya apapun bisnis yang mau Anda jalankan, kalau Anda baru memulai, carilah teman yang bisa mendukung Anda. Setidaknya teman yang mau mendengarkan apa yang Anda keluhkan, syukur-syukur dia yang bisa memberikan nasihat yang tepat. Kira-kira gitu Mbak Rina, ya? Ya Mas, itu ya Mbak Nagita tadi untuk jawaban dari Mas Wahyu seperti itu. Iya, Mbak Nagita ini mohon maaf umur berapa sekarang ya? Mbak Nagita itu pasti perempuan. Iya, ini kebetulan Mas kalau yang sekarang enggak mungkin ya. Iya. Mungkin SMA atau kuliah ya kira-kira ya. Iya, mungkin ini Mas. Ini untuk yang Karang Taruna ini kan jadi satu Mas. Itu tuh baru pada di tempat nikahan orang. Jadi satu akun buat bareng-bareng. Oke. Salam semuanya. Halo, ini On cam ya? Apa namanya, kayak melihat layar tancap gitu mungkin ya. Oke, pokoknya salam kenal Bapak Ibu semuanya, salam hormat dari saya. Saya Kak Wahyu dari Dinas Koperasi Provinsi DIY. Bila mana mau main sini boleh, atau kapan-kapan kalau pas di sana situasi sudah aman dan saya diundang ke sana, boleh, monggo. Nomor handphone nanti boleh dikasihkan, nomor handphone saya, silakan. Monggo lah, apa sih kira-kira bisa kita bantu nanti, bisa kontak-kontakan, kira-kira gitu. Ini di room chat juga belum ada yang tanya lagi Mas, mungkin sambil nunggu. Ini Mas, sekarang kan sosial media yang paling digandrungi terutama anak muda itu dari TikTok Mas. Kadang promosi dari TikTok itu juga nanti kan terhubung dengan Instagram itu Mas. Orang lebih tertarik melihat video kayak jualan baju, jual makanan kayak gitu, dieditnya, dipublishnya di TikTok. Nah, itu menurut Mas Wahyu gimana? Atau TikTok itu nanti juga cuma selama pandemi aja atau gimana itu Mas? Kalau pakai TikTok? Trennya positif ya pakai TikTok itu. Jadi tapi tergantung produknya dulu loh ya. Tergantung produknya dan tergantung cara mengemasnya. TikTok itu menurut saya bagus karena dia membantu menyampaikan informasi
yang dalam tanda kutip orang itu tidak perlu membaca, cukup melihat dan mendengar, itu sudah cukup. Maka TikTok itu sangat membantu promosi bagi produk-produk yang menampilkannya secara visual, bukan secara teks. Jadi manfaatkan. Ya. Mitra kita juga banyak yang kemudian membuat iklannya dari sana. Ya, walaupun cuma sekedar foto terus digabungin, dibuat slide kayak gitu ya, itu cukup bagus kayak gitu. Dan menurut saya kalau di era sekarang TikTok memang sedang naik daun, yang pakai banyak, tetapi kita lihat dulu TikTok ini kebanyakan yang pakai itu usia berapa sih? Usianya itu berapa? Lalu yang keduanya, dari sisi market, mereka itu kecenderungan ekonominya itu mana? Ekonomi menengah bawah atau menengah atas? Nah, kalau produk Anda itu sesuai dengan kategori market segmennya pengguna TikTok, pakai. Karena itu akan match, akan ketemu. Tapi kalau itu kemudian tidak ada kaitannya, ya kan ini, gitu ya. Contoh misalkan begini teman-teman, Anda jualan mohon maaf, misalkan jualan kayak ini ya, peternakan kayak gitu ya, jualan ayam, lele, kemudian yang komoditi keseharian, terus kemudian Anda menggunakan TikTok, dibandingkan dengan Anda itu jualan baju, aksesoris, fashion, gitu ya, itu akan berbeda teman-teman. Ya laki-laki TikTok maupun aplikasi yang lain yang berbasis pada itu akan bermanfaat ketika video yang Anda buat, video yang Anda unggah itu dilihat oleh orang. Medianya sebagus apa kalau nggak ada orang yang lihat, sama aja bohong teman-teman. Gitu Mbak Rena. Jadi logikanya itu apakah yang kita buat, iklan yang kita buat itu dilihat apa enggak sama orang? Kalau nggak dilihat ya sama aja. Kok Rena? Tuh. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Ini kebetulan ada yang raise hand. Oke, Mbak Mutiara Sivana kita, oke, mau bertanya silakan. Oke Mas Wahyu, nama saya Diva, saya izin bertanya ya. Nah, kebetulan saya tuh udah memulai nih Mas buat jualan online. Nah, tapi saya tuh masih enggak gitu loh buat update-nya. Padahal saya tuh udah yang kayak bikin foto-foto, udah diedit juga, tapi tuh feed IG. Seperti itu Mas. Terima kasih. Oke. Mbak coba kalau bisa ini tampilkan ini Mbak. Tampilkan Instagram Hijab Official. Ya, sebentar tak tulisin. Ya Mas, tak buka dulu. Ini ada Instagram bagus nih. Salin di RS profil, kemudian paste di paste di chat. Ya, tak buka dulu Mas. To everyone. Ya oke. Teman-teman, saya kirimkan link Instagram Hijab Official. Oke. Ada yang sudah melihat atau belum? Tak screen Mas. Udah. Screen po Mas. Ya? Tak screen po. Boleh. Ya. Biar kelihatan. Coba dinilai itu Instagramnya gimana, bagus apa enggak? Kelihatan ya. Oh iya. Oke teman-teman, terutama Mbak siapa tadi yang bertanya? Mbak
Siva. Mas. Mbak Mutiara Siva Nagita. Ya. Jangan ini istrinya Raffi Ahmad lagi nih. Iya nih. Mbak Nagita, gimana Mbak Nagita itu apa high official itu? Bagus, Mas. Bagus. Bagus. Bagus ya. Ya. Mbak Nagita, sorry, umurmu berapa? Umurku 21 tahun. Nah, sehari-hari kamu ngapain? Sibuk apa aja? Nggak sibuk. Oke, Mbak, aku mau cerita sedikit ya. Iya, boleh, Mas. Itu Monggo. yang ngelola Instagram itu, itu dia sambil ya, itu terus semua. Yang paling gede umur 5 tahun, yang nomor 2 baru 3 tahun, dan yang nomor 3 1 anak. Ya. Itu yang ngelola ini Instagram itu. Nah, dibandingkan sama kamu lebih sibuk mana sehari-harinya? Beliau lah, Mas. Oke. Ditambah lagi kalau pas aku lagi pulang kerja gitu ya. Kadang-kadang Mantap. ya itu yang gitu kan. Kenapa bisa konten, nanti bisa tanya juga fotografernya siapa kayak gitu. Ya. Iya, Mas, boleh. Yang menarik anak kita begini sebenarnya. Kalau kamu merasa pasang surut dalam bersemangat memulai berwirausaha, cari teman yang bisa mendukung kamu, Mbak. Cari teman. Udah punya pacar belum? Paling enggak. Nah, ya Mbak Rina, halo Mbak Rina. Iya, Mas. Mbak Rina, bantuin Mbak Nagita buat memulai berwirausaha. Mau nggak? Bisa, Apa Mas. kalian Bisa. bikin usaha? Dua bikin usaha bareng aja. Udah ada, Mas, sendiri. Udah ada di IG-nya. Tapi tuh aku tuh gimana ya, kurang konsisten aja gitu buat upload-nya. Oke, soal konsistensi jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Yang penting kontinuitas aja. Caranya gimana? Caranya adalah ini yang juga coba dipakai ya. Saran saya adalah jangan posting tiap hari, tapi postinglah terjadwal waktu per periodenya. Contoh misalkan 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Dengan cara misalkan atau mungkin seminggu sekali nggak masalah. Seminggu sekali tapi konsisten. Kalau mau membangun. Tapi begini, 1 bulan ya, dalam 1 bulan ya 30 hari, tentukan 1, 2 atau 3 hari di mana kamu itu fokus hanya membangun konten. Konten yang kamu bangun jangan langsung diposting, tapi ditabung, dijadikan sebagai tabungan konten. Nah, tabungan ini kamu pakai itu kalau pas jadwal postingnya itu datang. Nah, bagaimana cara kamu supaya bisa konsisten? Kamu handphonenya ada. Handphonenya apa ini handphonenya? Android kan? Iya, Mas. Alarmnya kan? Gimana? Ada alarmnya kan? Ada fitur alarmnya kan? Iya, ada. Ada alarm bangunin pagi gitu loh. Saranku, kamu setting misalkan hari Jumat jam 3 sore atau setting, lalu kemudian kamu kasih keterangan jadwal posting konten tiap Jumat pukul 17.00. Wes, itu di alarm. Ya. Iya, siap, Mas. Sehingga ketika kamu mendapatkan alarm itu, kamu tinggal posting. Kenapa tinggal posting? Bank kontennya sudah siap. Tapi kalau bank kontennya belum siap, ya kamu akan kesusahan, dan itu yang akan membuat kamu itu menjadi semakin males. Kenapa?
yang kemarin aja belum jadi, masa sekarang harus posting lagi? Iya Mas. Sebenarnya ini Mas Bang, kontennya tuh udah ada, tapi rasa buat uploadnya itu yang kata Mas tadi, ya benar dijadwalkan lewat alarm gitu ya Mas, biar nggak lupa. Boleh, boleh dicoba, boleh dicoba. Oke. Ya, Mas, boleh tanya misalnya, lagi nggak? Gimana boleh, gimana? Ini apa? Boleh komen nggak apa namanya di Instagram saya? Maksudnya boleh komen mengenai konten Instagram jualan saya gitu. boleh, di-share aja linknya. Coba nanti tak lihat. Coba Instagramnya Mbak Nagita apa coba? Boleh di-share linknya biar nanti kita lihat bareng-bareng ya teman-teman. Syukur-syukur nanti Mbak Rina akan membantu menampilkan di layar. Mas, Itu ya Mas. tak buka Tuh, oke. Ini Mas. Ini linknya. Yes. Oke. Oke, aku udah lihat ini postingan terakhir 23 Desember 2020. Nah, lama banget toh Mas. Dan yang lebih parah lagi, tanggal 23 Desember itu ada posting 1, 2, 3, 4. Ya. Iya, iya. Oke ya. Tak bilang yang pertama boleh kamu cari buat teman-teman juga. Boleh, Buat boleh. teman-teman semuanya, hindari posting yang sebanyak seperti ini. Kecuali kalau kalian memang sudah terkonsep dengan jadwal. Kalau belum terkonsep, mending postingan 4 ini kamu bagi menjadi 2 hari sekali. Sehingga per 2 hari sekali kamu posting. Itu pertama. Yang kedua, di postingan ini, itu mohon maaf, kamu itu jualannya hard selling ini. Hard selling itu kamu langsung ngomong tentang harga jual, padahal Instagram itu yang bagus, jangan buru-buru jualan langsung ke produk. Tapi kalau kamu mau menggunakan Instagram dengan baik, gunakanlah Instagram untuk membangun komunikasi. Oke. Komunikasinya bagaimana? Contohnya di postingan terakhir itu isi 50 piece 9K, isi 100 piece 15K. Daripada kamu posting kayak gini, mending kamu postingnya itu curhat. Gitu kan? Curhatnya apa? Curhat aja di sini. Siapa yang hari ini, siapa yang akhir tahun belum punya pacar atau gebetan buat diajak tahun baruan gitu kan? Gitu. Kamu bikin caption itu yang mengundang orang itu untuk berkomentar gitu loh. Oh, oke Mas, ya, siap. Lalu kemudian setelah itu kamu tambahkan di sini bahwa daripada kamu kan tentang pacar, mending kamu perbaiki tampilan dirimu dengan baik. Nah, salah satunya pakailah ini untuk memudahkan kamu dalam berpakaian, misalnya begitu. Oh, gitu kan? Iya, iya. Jadi kayak kamu itu ya namanya orang marketing itu harus menarik orang gitu loh, menarik orang untuk berkomentar. Kalau ini kan kaku ya, bahasannya kaku. Postingan rainbow juga misalkan. Postingan yang kedua tanggal 23 Desember ini. Ini gambarnya udah bagus. Mbak Rina tadi bilang, Mbak Rina itu tanya kan,
Kak Wahyu, kalau misalkan kita reseller itu bagaimana? Tak bilang, lo bagus, coba aku tanya. Mbak Nagita yang memfoto ini siapa? Bukan Mbak Nagita kan? Aku Mas, itu fotoku sendiri. Oh, kalau kamu bisa foto sebagus ini udah bagus banget. Tapi buat yang belum bisa foto sebagus ini, tak bilang, ini perusahaan ini ya, itu dia peneliti ini, dia apa namanya ya, menyediakan konten. Jadi kalau nah ini Mbak Nagita ini udah keren. Tinggal kalau Mbak Nagita kemudian yang ini tambahinlah caption, tambahinlah apa namanya hashtag kayak gitu kan. Iya. Itu menurut aku apa Mbak Nagita ini udah bagus. Tinggal selanjutnya adalah bicara konsistensi. Bangun konsistensi itu dengan paling mudah carilah teman yang bisa terus memotivasi, ya. Kalau misalkan susah nyari orangnya, ya udah main aja sini atau main ke rumahku di Ngudian. Oh, boleh ke sana Mas. Apa? Oke, kalau cewek-cewek itu nanti bolehlah ke rumah biar buat manas-manasi nyonya itu ya. Ya, pokoknya gini. Cara terbaik untuk apa namanya memberikan semangat diri adalah dengan kita memiliki teman yang bisa memotivasi. Artinya, kalau kita itu merasa bahwa diri kita tidak cukup mampu dalam memotivasi diri, carilah orang yang bisa memotivasi atau dia yang membutuhkan motivasi juga. Sehingga kamu sama dia itu bisa saling memberi motivasi. Kan keren jadi. Gitu. Oke Mas, terima kasih ya penjelasannya. Sip. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya Mas, amin. Oke, gimana Mbak Siva? Udah nih, dapat motivasi nggak nih Mbak? Masih di mood Mbak? Oh iya, maaf. Alhamdulillah Mbak Rina udah dapat pencerahannya dari Mas Wahyu. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Sukses buat usahanya Mbak. Amin. Oke, Mas Wahyu ini ada lagi yang mau raise hand ketuanya. Ya, dari anak-anak KKN. Oke, kepada Mas Agung, monggo mau bertanya apa? Iya Mas, mau bertanya lebih ke bentuk pemasaran sih Mas. Nah, dalam bentuk pemasaran digital itu kan misalnya ada yang SEO atau PPC. Nah, di antara SEO atau PPC itu yang lebih baik yang mana sih Mas? Kalau yang PPC itu kan lebih dikenal dengan cara berbayar ke orang lain dan kita mendapatkan feedback-nya. Nah, kalau SEO itu kan yang secara gratis gitu kan ya Mas. Nah, di antara kedua itu nih, mungkin kalau endorse apa yang lainnya itu lebih baik kan yang mana ya Mas? Ya. Kamu lebih suka yang mana? Kamu lebih suka yang mana? Kamu lebih suka yang mana? Kalau sukanya ya yang gratis Mas. Ya udah itu aja. Berarti Karena daripada kamu memikirkan yang tidak kamu sukai, mendingan kamu lakukan apa yang kamu suka. Itu kuncinya yang pertama. Karena kalau sesuatu tidak kamu sukai dan kamu paksakan dan hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasimu, yang ada kecewa. Semakin kamu berharap, semakin tinggi rasa kecewamu. Ya, apalagi kamu sampai mengeluarkan budget yang cukup banyak. Makin banyak budget uang yang kamu keluarkan dan hasilnya tidak sebanding, semakin kamu kecewa. Mending kamu lakukan apa yang kamu sukai. Walaupun yang kamu sukai itu mengeluarkan uang, asalkan itu kamu suka, lakukan. Tapi nek kamu sukanya yang gratisan gitu ya, nikmati prosesnya. Dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus dan dua-duanya membutuhkan konsistensi. Dan satu lagi, keduanya itu membutuhkan analisa sebelum di medan perang. Baik itu ya, satu yang pertama maupun yang kedua. Terutama SEO, karena dia harus memiliki database yang cukup bagus.
Kalau tidak, kamu yang diminta untuk menyiapkan diri kontennya dan kemudian mengolahnya bagaimana. Lagi-lagi, kalau kamu itu tidak suka, itu akan merasa jadi berat. Tapi kalau kamu suka, ya kamu akan lebih enjoy. Gitu, Mas. Oh, ada satu lagi, tak tambah satu lagi, Mas. Satu lagi. Kamu kalau bisnis itu suka karena produknya yang kamu jual, karena kamu itu suka membantu orang lain, atau kamu itu suka karena duitnya itu oke, Mas? Yang mana, Mas? Kalau dari itu segi Profit sih atau bermanfaat sih? Nah, gue, Mas. bermanfaat dulu, Mas, dari profit. Yang yakin bermanfaat dulu, Mas. Ya, kalau emang iya, Mas. Kalau emang iya, ya monggo, nggak apa-apa. Kamu bisa lakukan dua hal itu sekaligus, nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata kamu ada keterbatasan, nggak usah dipaksain, gitu ya. Yap. Gitu. Itu dua cara itu salah satu kamu lakukan konsisten, ya, diasah terus. Oh wis apik, Mas. Apik. Oh no. Duitnya oke Mas. Lah iya, Mas, makannya taekwondo, Mas. Jangan-jangan ini ketua KKN-nya ini kalau ke sana itu cuman pakai motoran biasa, padahal di rumahnya itu ada namanya itu Honda Civic terbaru itu ya. Amin. Itu okay. Mbak Nagita udah ketemu sama Pak Ketua Panitia belum ini Mbak Nagita tadi? Sepertinya kurang tahu sih Pak, kalau yang di pertemuan sama Karang Taruna waktu itu tuh nggak kenalan satu-satu sama anak Karang Taruna. Mungkin tahu sama Mas Agungnya kali ya. Itu saya rekomendasikan itu Mbak Nagita ketemu sama Mas Ketua itu. Ya. Nah, aku nanti sore ke sana toh. Mas Ketua nanti bantuin bikin konten, bikin taruhlah bank konten selama 2 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan untuk Mbak Nagita. Aduh, mantap. Ya kan? Kontennya nggak usah muluk-muluk, fotonya nanti dari Mbak Nagita, captionnya nanti dari teman-teman KKN yang bantuin. Dong Mbak. Gimana teman-teman KKN? Ini dipakai karo Mas Bayu iki. Ya. Malu aku. Tapi kalau teman-teman KKN mau, itu akan sangat membantu Mbak Nagita, khususnya karena ya kalau cerita beliau membutuhkan semangat untuk terus mengembangkan usahanya. Jadi saran saya Mbak Nagita, kalau misalkan mau, fokuslah untuk membangun konten minimal 3 bulan ke depan berturut-turut, postingan rajin sesuai dengan jam alarm yang kamu bikin. Kalau kamu mau bikin per minggu, maka setidaknya dalam 3 bulan siapkan 15 konten. 15 konten itu sedikit sebenarnya. Sehari itu jadi itu sehari 15 konten. 1 hari kamu mikir untuk 3 bulan. Ya. Benar toh? Iya. Benar. Ya oke. Nanti nek gak iso teknisnya itu udah teman-teman itu udah keren-keren itu teman-teman KKN. Iya, Mas. Gimana Mas Agung? Masih ada lagi? Ya, cukup, Mbak. Baiklah. Mungkin apakah ada yang mau bertanya lagi? Ini waktu masih 3 menit ya Mas Wahyu? Boleh. 30 menit lagi juga boleh. Ayo. Oke. Gimana teman-teman? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Masih dipersilahkan. Kalau belum tak kasih info lah dari kantor. Barangkali Ya, bisa boleh, Mas. Teman-teman, saya kemarin dipanggil ketua dewan hadir ke gedung dewan dan dipasrai duit agak banyak. Pokoknya duitnya oke lah kayak gitu. Dan diminta untuk menghabiskan uang itu. Dan saya bikin program namanya program gratis ongkir, yaitu mengantarkan produk-produk UKM secara gratis dengan radius untuk program pertama di SDIY atau jarak 30 kilo dari lokasi penjemputan, kerjasama dengan Grab dan Gojek. Teman-teman boleh bergabung
dan silahkan dimanfaatkan ya. Caranya cukup mudah, bergabung dengan Market Hub Free Ongkir ya. Datang langsung ke kantor kami Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DIY ya, Jalan Cokraminoto nomor 162 Yogyakarta. Dan bismillah saya juga sedang mencoba untuk menyusun strategi untuk bisa kirim ke se-Indonesia. Jadi kalau nanti misalkan dari teman-teman di sini yang ikut acara ini mungkin bisa menyampaikan ke teman, tetangga, saudaranya, dan lain sebagainya. Saya sedang mengupayakan untuk bisa free ongkir ini nggak cuma se-DIY atau 30 kilo, tapi bisa nasional se-Indonesia. Kayak gitu. Barangkali teman-teman ada yang tertarik mau ikut. Saat ini yang sudah join ada sekitar 1000 UKM. Dengan saya sudah ngabisin uang tahun 2020 kurang lebih sekitar 300 juta. Dengan omset yang saya dapatkan sekitar 1,8 miliar. Jadi ini menjadi peluang yang bagus bila mana teman-teman mau mengambil layanan ini untuk dijadikan sebagai salah satu value. Jadi tambahan value yang bisa meningkatkan kapasitas teman-teman. Dan layanannya teman-teman bisa menjadi semakin menarik karena ada gratis ongkir yang bisa ngirimin barang ke sejauh 30 kilo atau radius 30 kilo dari lokasi pengambilan barang. Gitu Mbak Rina. Informasi lebih lengkap silahkan klik YouTube Sobat UMKM. Tak kirimin aja deh, sebentar tak kirimin linknya. Iya Mas, dikirim linknya aja, isinya bermanfaat banget. Berarti itu bebas ya Mas yang join? Khusus warga DIY Mas. Oh, warga DIY. Berarti termasuk KWT itu juga boleh masuk ya Mas? Boleh. Soalnya kalau mengenai UMKM itu KWT itu juga biasanya dia mengembangkan produk-produk yang dari daerahnya masing-masing, kayak misal pangan lokal segala macam itu Mas. Betul. Kita sedang bikin program juga Mas. Nama programnya itu Desa Wisata. Cuman untuk Desa Wisata ini sendiri programnya berbatas anggaran sehingga tidak semua desa itu dapat. Jadi hanya desa-desa prioritas prioritas yang kemarin mendapatkan desa wisata dan desa budaya sama desa planner itu yang kemudian mendapatkan layanan itu. Jadi belum rata semua karena memang teman-teman juga tahu sendirilah, DIY ini kan provinsi dengan pendapatan terendah se-Indonesia gitu loh. Ya. Jadi anggaran kita itu sangat terbatas. Uang 1 miliarnya DIY itu kalau dibandingkan sama Jawa Tengah, mungkin di sana itu bisa 10 loh. Banyak banget. Jadi itu yang kemudian menjadi salah satu batasan di tempat kami. Tetapi perlu teman-teman ketahui bahwa meskipun kita anggarannya kecil, tapi efektivitas kita yang paling besar. Maka Anda sebagai warga DIY, kita semua, Anda patut berbangga. Alhamdulillah kita mendapatkan predikat Pemda terbaik ya, dari sisi administrasi mendapatkan kategori A+. Itu prestasi Bapak Gubernur kita di tingkat nasional. Jadi beri tepuk tangan dulu dong buat Gubernur DIY. Ya. Termasuk Gitu. UMKM-nya juga bagus kok Mas di Jogja Mas. Gimana? Termasuk UMKM, perkembangan UMKM. Ya, alhamdulillah. Seperti gitu. Dari dinas juga kadang juga ada yang melakukan kegiatan pelatihan segala macam, khususnya di KWT itu Mas. Sip. Terima kasih Mas, terima kasih. Oke, silakan teman-teman, barangkali ada yang mau disampaikan lagi, monggo. Mungkin Mas, karena emang udah nggak ada pertanyaan lagi, dan waktunya juga ini sudah pas ya Mas. Semoga ilmunya juga yang ditransfer ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, baik yang sudah punya usaha ataupun yang mau mendirikan usaha biar selama pandemi ada kegiatan kayak gitu. Nah, mungkin terima kasih kepada Mas Wahyu yang telah memberikan materi pada kegiatan hari ini.
izinkan saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang sudah ada dalam webinar ini ya. Nanti bisa ditambahin mungkin. Nah, pada kegiatan ini saya akan sedikit memberikan kesimpulan bahwa di saat ini pandemi, kita tidak bisa lepas dari teknologi, apalagi dalam dunia usaha kita memiliki banyak manfaat ketika kita menggunakan teknologi. Nah, dari yang pertama disampaikan Mas Wahyu tadi bahwa ada fakta dari usaha offline dan online-nya itu bahwa dulu saat ini tuh banyaknya itu seri ya Mas, ada 9 fakta tadi, namun untuk saat ini lebih menguntungkan jika kita memiliki usahanya itu secara online, karena bisa dikenal dengan luas, seperti itu. Selanjutnya, manfaatkanlah jenis e-commerce yang ada di Indonesia. Selanjutnya, untuk memiliki keuntungan memajukan usahanya, bisa menggunakan, memilih salah satu sosial media yang emang sesuai. Jadi apa usaha kita itu disesuaikan dengan sasarannya. Selanjutnya ada 7 langkah dalam memilih bisnis online. Nah, langkah-langkah itu harus dilaksanakan. Terutama kalau kita memiliki usaha, kita harus memiliki konsistensinya kayak gitu. Nah, saat ini mungkin yang belum banyak menggunakan sosial medianya mungkin lebih dimanfaatkan lagi karena sangat menguntungkan dalam dunia usaha seperti itu ya teman-teman. Jadi setiap usaha memiliki resikonya masing-masing, setidaknya kita bisa berusaha untuk beradaptasi dengan pandemi saat ini. Sekian, Mas boleh minta fotonya sebentar ya, tak screenshot. Kalau teman-teman mau on cam, monggo dipersilahkan, mau tak screenshot dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillah Mas, acaranya sudah selesai. Mungkin ini yang dapat kami sajikan dari teman-teman KKN Divisi 20A1 untuk teman-teman semua masyarakat yang ada di Dusun Tawang. Semoga mendapatkan value dari kegiatan-kegiatan ini. Mungkin besok bisa ditindaklanjutin pas terjun ke desanya lagi kayak gitu. Alhamdulillah, tiba saatnya di penghujung acara. Terima kasih atas partisipasi dari masih ada Ibu dosen. Terima kasih Bu sudah mendampingi dari awal hingga selesai saat ini. Kelompok kami sangat merasa bangga karena Ibu bisa ikut dari awal hingga selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan kayak gitu. Mohon maaf juga kepada teman-teman bahwa mungkin banyak kekurangan ya, sebar pamfletnya juga karena emang acaranya untuk dusun jadinya ya kita sebarnya nggak seluasnya, jadi biar nggak lupa kayak gitu, jadi langsung. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mas Wahyu. Terima kasih. Jangan lupa di follow IG-nya, di subscribe YouTube-nya ya, Sobat UMKM. Alhamdulillah udah selesai. Ini ada Mas Adi. Ini di N aja toh? Hostnya Safira kayaknya hostnya. Pamit ya teman-teman ya. Sukses kegiatan berikutnya. Amin Bu, terima Amin, kasih Bu. Bu. Terima kasih ya Bu udah mendampingi. Jangan lupa jam 12 3 menit lagi loh. Kalian udah ngumpulin Google Form?
Sudah, Bu. Oke, Ya, siap. Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.